Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lur. Nah di sebelah gua ada Mas Tio Survival nih Mas. Dia siapa yang gak kenal ya kan sama Mas yang satu ini, Master Survival. Gimana? Apa kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Kemarin sempat ikut bantu relawan COVID ya Mas? Iya, karena memang mulai COVID-19 masuk Indonesia itu memang tergugah untuk jadi relawan. Dari situ akhirnya ikut gabung sama Satgas COVID-19. Oh gitu. Jadi mulai dari penyemprotan disinfektan, kemudian ya banyak di situ kita membagikan sembako dan macam-macam. Pokoknya intinya Kemanusiaan. relawan kemanusiaan. Nah, Mas kan terkenal ya bisa dibilang di public figure kan dengan survival ya Mas. Nah, kenapa sih suka banget gitu terjun di dunia bergiat alam gitu? Iya. Sebetulnya survival itu luas, tidak hanya di alam bebas juga. Ketika COVID-19, banyak teman-teman kita juga yang survive terhadap COVID-19 sendiri. Iya. Ya, ketika tidak survive di hutan, juga survive membantu teman-teman kita yang sedang bertahan hidup melawan COVID-19. Ya, yang mereka karena penyebarannya cukup cepat dan banyak banget yang terinfeksi kayak gitu. Nah, awal mulanya bergiat alam itu apa tuh Mas? Sebetulnya mulai dari tahun sebetulnya sih dari karena kehidupan atau kampungnya kan dekat-dekat dengan hutan, jadi dari kecil sebetulnya udah hobi kayak gitu. Tapi mulai di TV itu mulai tahun 2007, waktu itu kan 2007, jadi kan waktu itu acara syuting Sang Pawang tahun 2007. Sang Pawang Dari 475 orang dan itu atau peserta itu diterima dan akhirnya masuk 6 besar kontrak deh waktu itu sama LATV. Kemudian setelah LATV selesai, saya diminta jadi tim ahlinya Panji di Higuan, tim ahlinya Panji. Kemudian di Global TV kemudian aku pindah lagi ke Trans 7, diminta jadi hostnya Jejak Petualang. Setelah itu baru kemarin di Berburu ya? Iya, setelah Cinte kemudian pindah ke Berburu. Nah, kenapa kok bisa suka banget gitu Mas ke bergiat alam? Ada unsur apa sih, apa emang tertarik? Kan banyak tuh yang suka ke musik atau nongkrong di mall atau gimana. Karena Indonesia cukup luas, banyak hutan-hutan yang berburu ya? hidrogen. Ya di mana itu satwa-satwa kemudian tanaman-tanaman di Indonesia hutannya itu berbeda sama dengan yang ada di negara lain. Itu makanya kita sebagai orang Indonesia harus bangga dan kita harus tahu, lebih tahu daripada orang lain. Jangan sampai yang tahu hewan-hewan kita, yang tahu tanaman-tanaman kita adalah orang lain, orang asing. Jadi kita harus lebih mengetahui Indonesia kita. Iya, benar. Nah, untuk pengalaman pribadi nih Mas, pernah nggak apa tersesat di gunung atau di mana gitu? Pernah. Jadi kalau tersesat di gunung malah sebetulnya karena ketika kita mau bepergian itu kan otomatis malah kita dengan persiapan yang matang hal itu nggak terjadi. Dan untungnya aku sih sebetulnya malah justru banyak persiapan yang memungkinkan tidak tersesat itu tadi. Gitu. Jadi kalau tersesat pun masih bisa dikendalikan, nggak jauh dari situ. Kemudian karena dengan persiapan tadi kita bisa mengendalikan itu, kita bisa mengatasi dengan sendirinya. Nah, biasanya trik dan tipsnya apa tuh Mas? Buat pergi misalkan ya ke gunung lah. Ada trik dan triknya nggak? Iya. Yang pertama kita harus baca banyak info gunung yang mau kita tuju apa. Kemudian di situ kita banyak tanya-tanya kepada orang yang pernah naik gunung situ, treknya seperti apa, suhunya seperti apa, kemudian perjalanannya berapa lama. Jadi di situ kita bisa mempersiapkan mulai dari manajemen perjalanan, kemudian logistik, kemudian di sana kita suhunya berapa, kita mempersiapkan peralatan yang sesuai dengan suhu yang akan kita tuju. Jadi akan intinya dengan begitu
kita tidak akan ada kata darurat lagi gitu. Ya, soalnya kita udah Lebih safety. siap, Betul. udah siap. Karena semua udah kita persiapkan dengan matang. Nah, benar. Jadi teman-teman ya harus begitu. Jadi sebelum semua naik Gunung Prau, di sana kan dingin kan? Iya, Dingin. Meskipun nggak jauh, kadang meremehkan orang, udah bawa sarung aja. Iya, Kan, benar. atau enggak bawa roti aja kayak gitu, kita nggak tahu karena kondisi cuaca ketika di situ kita kurang asupan makanan itu akan potensi hipotermia itu akan tinggi juga karena kita lapar otomatis gampang tinggi. Iya benar. Jangan menyepelehin sama Betul. suatu tempat lah Iya. ibaratnya Mas. Kita harus mempersiapkan ya. Nah, gunung apa aja nih Mas yang menurut Mas paling berkesan gitu? Ekspedisi gunung mana aja, pulau mana aja? Iya. Kalau untuk gunung di Indonesia bagus-bagus dan karakternya masing-masing beda. Mulai dari yang pernah di Bromoto, kemudian di Inaya, Ambon. kemudian ada di Tambora, itu kan masing-masing beda. Rinjani juga. Ya, Kemudian pernah juga ekspedisi di Losar itu dengan trek terpanjang di Indonesia. Itu juga punya kesan tersendiri karena kita butuh di situ yang pertama persiapan yang matang tadi. iya. Karena tanpa persiapan yang matang kita perjalanan 13 hari itu nggak cepat gitu Iya. kan. Itu kita butuh mental yang kuat gitu karena selama perjalanan beberapa hari itu kita nggak bisa lihat mana puncaknya, itu nggak bisa. Oh, itu benar-benar trek aja gitu ibaratnya. Itu trek aja dan di hari terakhir jadi naiknya itu kan 9 hari 7 sampai 9 hari itu kita jalan naik turun lembah itu kita belum bisa melihat puncaknya, baru hari terakhir kita baru bisa lihat puncaknya. Oh, itu yang aku tuju. Oh, Sebenarnya nggak terlalu tinggi, cuma treknya panjang. iya, treknya panjang. Jadi melatih kesabaran seorang pendaki juga, persiapan yang matang di situ. Kemudian suhunya di sana juga cukup ekstrim dan ketika di perjalanan karena kita ditempa mulai dari ketika kita naik itu kayak tempatnya terbuka, Iya. angin, kemudian panas. Kalau turun itu nanti kita lumut. Jadi dari panas ke dingin dingin, kayak iya. gitu terus. Panas ke dingin. Dan di situ kita harus melewati beberapa aliran sungai yang kita tunggu keberuntungan juga. Kalau hujan deras ya kita nggak bisa lewat. Deras, betul. Iya benar, alirannya cukup deras, kita harus nunggu. Itu juga melatih kesabaran kita juga. Berarti yang yang diterjal ibaratnya bukan cuma fisik doang, Betul. mental juga. Mental Terus juga. kesiapan logistik sama segala macam lah Iya. semuanya pokoknya ya. Dan kalau Gunung Larpet itu udah pernah di Akon Kagua itu juga pernah, itu sama, mental kita juga ditempa dan fisik kita juga harus matang. Persiapan intinya, persiapan yang matang akan membuat sesuatu itu menjadi lebih baik kayak gitu. Nah, kalau yang ke danau ke pulau itu ada ininya nggak Mas? Ada chemistry sendiri nggak, ke pulau mana, Iya. atau ke suku apa? Banyak, pernah ke beberapa pulau di Indonesia itu yang berkesan menurut aku ada di CA Karimata Cagar Alam. Oh, ya. Nah mungkin orang-orang beranggapan, wah kok ke CA? Nah itu yang harus kita ketahui. CA atau Cagar Alam yang bisa ke situ adalah peneliti. Oh ya. Jadi bukan untuk orang-orang wisata. Kayak gitu. Di sana saya ekspedisi bersama Kepala Balai Taman Nasional waktu itu Kalimantan Barat. Kita ekspedisi di situ kita meneliti beberapa jenis tanaman yang ada di sana, kemudian hewan yang ada di sana, kemudian biota lautnya juga kayak gitu. Jadi di sana kita dapat beberapa penemuan-penemuan yang memang di situ berkesan dan tempat yang belum pernah saya lihat di tempat lain ada di situ. Ada Tempatnya di keren banget. CA itu. CA Karimata karena memang namanya CA otomatis orang nggak akan ke situ Iya, dengan mudah betul. gitu. Jadi ya hutannya masih alami banget dan keren banget. Nah, itu di sana ngelihat apa aja? Menemukan beberapa jenis ular itu udah pasti, tapi masih normal lah kayak jenis Iya. kelaparan dan segala macam. Dan ketemu beberapa jenis tanaman yang memang itu endemik sana kayak gitu. Dan di sana juga ada satu kejadian yang di sana itu atau fenomena alam yang di situ itu atau
Jadi kalau di Gunung Gede itu kan tanaman mengerdil di sekitar 2.500-3.000 kan. Ya, Nah, ini beda. Di sana 700 dia udah mengerdil. di ketinggian 700 ya. Itu kalau nggak salah namanya peristiwanya itu Mercenaries Hebong. Itu peristiwa apa? Karena faktor macam-macam, faktor alam, faktor Suhu, Iya. iklim, segala macam. dan segala macam itu banyak faktor yang aku baru tahu di situ. Karena Oh. kebetulan kita berangkatnya sama peneliti-peneliti, jadi dari situ kita banyak Belajar juga Gitu. sharing ilmu Iya. ya. Jadi ketinggiannya 700, cuman di situ tanaman-tanaman udah kerdil, udah kayak bonsai gitu. Iya, kalau ibarat naik gunung udah pengen ke puncak lah Betul, ibaratnya. iya kayak gitu. Padahal itu baru 700. Iya, padahal baru 700. Nah, sekarang lagi ada project apa nih, Bang? Kalau sekarang lagi kontrak sama produk outdoor aneh, jadi di situ membuat konten-konten di YouTube yang berhubungan dengan survival dan itu tayang di channelnya ada juga. Selain itu juga fokus ke YouTube sendiri, jadi ya berkaitan dengan dunia lama sih sebetulnya, dunia reptil, survival dan ya bikin custom gitu yang dia suka. Nah, nama channel apa, Mas? Ya survival. Yo Survival. Nanti kita taruh di deskripsi. Yang pasti sih pasti banyak Sio. Nah, kalau apa namanya kan bikin juga ya Mas buat safety tools. Iya, iya. Pula. Ya itu kan dulu kan udah lama juga ya, dari mulai tahun 2000 Iya. panan mulai bikin atau produksi alat-alat safety atau snake handler, mulai dari grafik, mulai dari stick, kemudian ada juga rodastik macam-macam. Memang karena di Indonesia kan belum ada, Iya. karena kita berkecimpung di situ dan kita bisa membuatnya, memproduksinya, ya kita harus membuat itu agar juga teman-teman nanti yang bermain atau berkecimpung di dunia itu akan aman juga, safety. Karena pastinya harganya juga lebih terjangkau dibandingkan yang impor gitu. Nah, untuk peliharaan sekarang lagi ada apa aja nih, Mas? Untuk hobi? Peliharaan sih sebetulnya udah nggak sebanyak dulu, Nah, ya, tinggal benar. sedikit, ada beberapa. Kalau taipan masih, king cobra masih, Ada berapa Mas? king cobra tinggal satu. Tinggal satu. Kemudian ada juga ada Pintar Reticulatus, ada Tether. ada Daboya siamensis, ada boa, ada musang sama kura-kura. Itu yang paling lucu. Sulkata. Itu pun juga dikasih sama Irfan Hadi. Kalau enggak ya mungkin cuma Ular masih di reptil lah. Iya. Iya, benar. Nah, pesan-pesannya nih Mas buat penggiat alam Ya. apa nih Mas? Pastinya dengan sekarang, dengan adanya new normal, kita harus menaati peraturan yang ada Ya. dengan menggunakan masker. Kemudian ada beberapa gunung yang menerapkan dia harus mungkin social distancing kayak gitu kan. Kemudian ketika kita mau daftar nggak boleh kerumunan, kita harus antri juga. Itu budaya yang lebih bagus sih sebetulnya. Ya, betul. Lebih sehat lagi, kita sering cuci tangan dan sebagainya. Itu kita harus taati biar juga kegiatan alam bebas atau pendakian itu tidak tetap memiliki nilai positif juga, gitu. tidak akan menyebarkan wabah corona juga. Oke, mungkin sampai sini aja Lur. Makasih udah nonton. Jangan lupa ditekan tombol merahnya, nyalain loncengnya. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.